nasta'inu billah. Kita sampai di hadis yang keempat. Di sini hadisnya yang meriwayatkan adalah Abdullah ibnu Abbas. Yuk dibaca bareng-bareng ibu-ibu, silakan. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijali. Masya Allah. Saya bacakan lengkapnya ya ibu. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Hadis ini cukup pendek tapi maknanya dalam. Subhanallah. Kita belajar sedikit demi sedikit mulai dari yang meriwayatkan hadis. Kita belajar siapakah yang dimaksud dengan Ibnu Abbas. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di sini disebutkan an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Lihat, di sini bukan anhu. Anhu itu untuk satu, tapi kalau anhuma itu untuk dua. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, ya kan? Biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya, coba kalau ibu perhatikan, an Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Tapi di hadis yang keempat ini anhuma, berarti dua. Yang dimaksud di dalam hadis ini semoga Allah meridhoi keduanya adalah Abdullah dan Abbas. Dua-duanya itu semua sahabat. Maksudnya Abdullah itu anaknya, Abbas itu bapaknya. Ibnu Abbas yang ada di hadis keempat ini, yang dimaksud di sini adalah panggilan yang disematkan kepada Abdullah bin Abbas. Di Abdullah bin Abbas, nama asli beliau, panggilannya biasa para sahabat memanggil dengan Ibnu Abbas. Baik, sebelum kita mengenal siapa Ibnu Abbas, kita perlu juga mengetahui apabila di dalam sebuah hadis disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu siapa lagi yang biasanya ibu dengar? Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu yang dimaksud semuanya adalah Abdullah. Ya, jadi Ibnu walaupun di situ tidak ada Abdullah, tapi sudah masyhur, sudah terkenal namanya mereka itu Abdullah. Dan subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka sangat menyukai nama anak-anak mereka itu dengan nama Abdullah atau Abdurrahman, karena memang subhanallah dua nama ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu mencintai nama. Di dalam hadis disebutkan nama yang dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka para sahabat berlomba-lomba menamai anak mereka dengan Abdullah. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan nama Abdullah di zaman para sahabat ya radhiyallahu anhum jami'an itu ada 120 nama. Ya Masya Allah, banyak ya ibu-ibu ya Abdullah. Kalau orang Arab tuh namanya Abdullah ya dipanggilnya Abdullah. Kalau orang Indonesia namanya Abdullah itu dipanggilnya Dul. Pernah nggak sih ibu-ibu ketemu namanya siapa? Abdullah. Panggilannya siapa? Dul. Ya kan? Atau namanya Abdurrahman. Kan bagus tuh Abdurrahman. Panggilnya siapa? Oman. Pernah nggak ketemu sama orang Abdurrahman panggilannya Oman? Ya kan? Subhanallah. Orang Indonesia tuh sangat suka menyingkat kata. Ya Masya Allah. Nah, kita tahu artinya ibu-ibu nama Abdullah pada zaman sahabat itu sangat-sangat banyak sekali. Dan yang terkenal tuh ada 4 nama Abdullah. Ditulisnya Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi nih dengan nama-nama ini nggak asing lagi. Ibnu Abbas. Masya Allah. Sama dengan Abdullah Ibnu Abbas. Kita belajarnya pelan-pelan ibu ya insyaallah. Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, nama Abdullah yang terkenal pada zaman sahabat. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair.
Nah, maksudnya bin ini ibu-ibu, maksudnya ini Ibnu Abbas. Kalau disebutkan dalam hadis itu biasanya jarang an Abdullah ibni Abbas, langsung an ibni Abbas. Nama aslinya Abdullah, bapaknya bin itu bapaknya. Bapaknya namanya Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud berarti namanya siapa ibu-ibu? Abdullah, bapaknya namanya Mas'ud. Ibnu Umar, Abdullah, bapaknya namanya Umar. Yang dimaksud Umar kan nanti banyak tuh para sahabat, ada Umar bin siapa, yang maksud sini adalah Umar bin Khattab. Jadi jelas kalau Ibnu Umar itu masuknya adalah anaknya Umar bin Khattab. Oke. Kemudian Ibnu Zubair, yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair. Pernah kenalan Bu Zubair siapa? Yang dimaksud Zubair di sini adalah Zubair bin Awwam, suaminya Asma. Asma itu siapa? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudara kandungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Baik, insya Allah ya, ini diingat-ingat karena insya Allah nanti kita bakal ketemu lagi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan perlu diketahui ibu-ibu, yang namanya nama itu punya, kalau orang Arab bilangnya likulli musamma min ismihi nasibun. Setiap orang yang mendapatkan pengaruh dari nama yang disematkan. Jadi Bu, misalnya nih, ibu-ibu punya anak, pengen dinamai anaknya dengan Aisyah misalnya. Pasti saya yakin orang tuanya itu punya tujuan kenapa menamai anaknya Aisyah. Pastinya pengen anaknya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula misalnya ada orang tua, dia menamai anaknya dengan Ahmad atau dengan Muhammad. Pastinya kenapa orang tuanya menamai anaknya dengan Muhammad dan Ahmad? Karena putranya ingin agar meniru apa yang telah dicontohkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya nggak jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Begitu ya? Kira-kira begitu. Dan kita akan mengetahui siapa bapaknya anak tersebut dari nama yang disemat oleh ayahnya. Kalau orang Arab mengatakan min ismuka a'rifu abak. Dari namamu kita tahu siapa bapaknya. Begini maksudnya. Kalau ada nih orang tua yang orang tuanya tuh sangat favorit dengan pemain-pemain sepak bola. Misalnya, kira-kira lahiran anaknya dinamai nggak? Karena dia punya idolanya pemain sepak bola, anaknya lahir dinamailah anaknya dengan pemain. Ada nggak yang begitu? Kalau orang tuanya misalnya mengidolakan artis, misalnya anaknya lahir pengen kayak artis fulan, kayak artis fulana, akhirnya ada nama anak-anak siapa misalnya? Ya begitulah kira-kira. Jadi subhanallah, seorang anak namanya siapa itu bisa diketahui latar belakang orang tuanya. Subhanallah. Qurrata ayun katanya, oh nama yang baik berarti ibunya ngerti agama. Masya Allah. Ya begitulah ya kira-kira. Jadi ibu-ibu sekarang kalau mau namain anak-anak itu jangan cuman bahasa Arab, tapi juga harus dimengerti. Nanti nama anaknya Syaiton misalnya. Misal, wah keren itu namanya. Padahal artinya setan gitu kan. Jadi diketahui dulu namanya anaknya tuh siapa. Atau misalnya nama anaknya Laknah gitu ya. Artinya laknat ya. Dan ini juga subhanallah bukan cuman wah keren banget bahasa Arab. Dulu tuh ada yang namanya Wail. Saya pernah jumpa dengan seseorang namanya Wailun. Padahal artinya dalam bahasa Arab Wailun tuh celaka. Ya, kemudian digantilah namanya. Hati-hati ya Bu ya. Jangan coba ngetren pakai nama-nama bahasa Arab, harus paham kandungan nama dari apa yang akan kita sematkan untuk anak-anak kita. Karena pastinya yang namanya nama itu punya makna, punya doa. Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu yang sekarang gimana dong kalau saya dinamainya dulu sama orang tua kok jenengnya ora apik? Ya wis ora popo. Alhamdulillah. Yang penting namanya jangan setan. Jangan pula ada yang bingung, ibu-ibu, saya pernah dengar itu ada orang tua bingung namain anaknya siapa, namanya nama. Jadi nama di KTP itu nama sama dengan nama. Iya, subhanallah. Jangan sampai bingung mau punya anak, bingung dinamain siapa. Ya cari aja nama. Kalau enggak Abdullah ya Abdur Rahman. Karena itu adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari Abbas. Siapa yang tahu Abbas? Kira-kira. Masya Allah, di sini bukan hanya belajar hadis ya, belajar juga sirahnya. Masya Allah. Siapa yang tahu Abbas? Masya Allah, paman Rasulullah. Abbas bin, bapaknya siapa namanya? Berarti kan paman Rasulullah, berarti nama bapaknya Abbas itu sama dengan nama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya?
Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Nah, Abbas ini ibu-ibu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya kerabat ya yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, Abbas ini ya, selain paman Rasulullah SAW, beliau juga subhanallah termasuk dari sahabi yang masuk ke dalam Islam yang pertama kali. Ya, jadi golongan rombongan masuk Islam yang pertama-tama itu diantaranya adalah Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Dan istri beliau, istrinya Abbas, kalau ibu-ibu pernah dengarkan kisah-kisah sahabiyah pada waktu Zoom hari Sabtu kalau pagi, itu ibu-ibu mesti ingat ada namanya Ummul Fadl, Lubabah namanya. Jadi ibunya Abdullah ini, Abdullah bin Abbas, namanya Lubabah. Biasanya terkenal dengan Ummul Fadl, itu istrinya Abbas. Ya, jadi istrinya Abbas namanya Ummul Fadl, Lubabah. Ini adalah ibunya Abdullah bin Abbas. Dua-duanya Bu, bapak ibunya Abdullah bin Abbas ini subhanallah sudah masuk Islam di awal-awal generasi pertama. Jadi ketika ibunda Abdullah bin Abbas melahirkan Abdullah, maka dalam kondisi sudah menjadi seorang muslimah. Ya subhanallah. Jadi Abdullah bin Abbas ini orang yang masya Allah sangat beruntung karena punya orang tua yang sudah muslim dan muslimah. Masya Allah. Karena dulu tuh Bu, ada ya banyak kalau kita baca sirah, itu ada yang putranya sudah masuk Islam, ibunya belum. Seperti siapa yang mogok, ibunya nggak mau makan karena putranya masuk Islam. Masih ingat nggak? Ibunya belum mau masuk Islam sampai ibunya mengancam, kalau kamu masuk Islam saya nggak mau makan. Nah, siapa tuh? Abu Musa Al-Ash'ari. Masih ingat nggak? Itu kan tidak mau makan ya, mogok ya, Masya Allah. Jadi subhanallah Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang sangat beruntung karena memiliki kedua orang tua yang sudah masuk Islam. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah teman-teman, berarti Ibnu Abbas lahir di kota mana? Kan tadi saya sudah bilang lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Berarti lahir di kota mana? Pinter, di kota Makkah. Masya Allah. Ingat-ingat ya Bu. Jadi baru disebut 1 Hijriyah itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sudah hijrah ke kota Madinah. Ibnu Abbas dilahirkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Berarti beliau lahir di kota Makkatul Mukarramah. Masya Allah. Ada yang kangen dengan kota Makkah? Kangen. Masalah tempat kelahirannya Ibnu Abbas ya, Masya Allah. Nah, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah Ibnu Abbas ini teman-teman dari kecil, dari beliau kecil, beliau tuh suka diajak sama ayahanda beliau, sama Abbas, duduk di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa ya. Orang tua zaman dahulu tuh pengen anak-anak beliau itu, anak-anak mereka itu menjadi anak-anak yang cinta dengan ilmu. Bahkan bukan hanya Abbas yang suka bawa Abdullah bin Abbas, Umar juga sama. Umar itu terkenal dengan seorang sahabat yang selalu bawa Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar, ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak heran kalau Abdullah bin Abbas itu subhanallah dari kecil sudah tampak kecerdasannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi luar biasa Bu. Beliau tuh cerdas, beliau pintar, sampai Rasulullah SAW itu suka bawa Ibnu Abbas. Kalau pas Rasulullah SAW naik keledai, beliau itu pernah membonceng Ibnu Abbas. Jadi pernah Abdullah bin Abbas tuh bonceng di belakang Rasulullah SAW. Dan ini kesempatan yang sangat baik bagi Rasulullah SAW untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya, ujangan-ujangannya kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ibu-ibu mungkin pernah dengar hadis yang menyebutkan beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam itu wahai anak kecil. Berarti Abdullah bin Abbas ketika itu dibonceng oleh Rasulullah SAW dalam kondisi beliau masih kecil. Kata Rasulullah SAW, ya gulam ihfadillaha yahfadka. Ya gulam, wahai anak kecil, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan jaga dirimu. Ini ada hadisnya di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya subhanallah.
Allahu Akbar ya. Ini hadis yang sangat-sangat luar biasa, di mana di dalam hadis ini ada wejangan-wejangan Rasulullah SAW. Barang siapa yang masa tuanya dijaga oleh Allah, pendengarannya tidak pikun, masih baik kondisinya, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala di waktu muda. Jagalah apa yang disyariatkan oleh Allah, maka niscaya Allah akan jaga orang-orang yang senantiasa menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keingintahuan Ibnu Abbas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat besar. Sampai suatu hari pernah Abdullah bin Abbas penasaran dengan bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuh ya teman-teman, subhanallah ya, kita bisa bayangin gak sih anak-anak kenapa mereka tuh sangat cinta dengan ilmu? Kira-kira jawabannya apa? Kan mereka masih anak-anak, tapi mereka tuh penasarannya tuh bukan keponya tuh bukan kepo artis Korea, bukan pula kepo, kalau zaman sekarang anak-anak keponya apa tuh? K-pop ya kan? Terus apa lagi? TikTok ya toh? Kira-kira kenapa kok para sahabat zaman dahulu kala anak-anaknya masih kecil tuh kepo dengan Rasulullah SAW? Apa sih yang diperbuat oleh Rasulullah SAW? Pengen tahu. Kira-kira apa jawabannya, Bu? Anas kan dulu waktu diantarkan oleh Ummu Sulaim waktu kecil, masih kecil. Mereka tuh anak-anak kecil di zaman dahulu tuh pengen tahu lebih dalam apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Cinta kepada Rasul. Kenapa mereka mencintai Rasulullah? Ingin seperti Rasulullah. Baik. Apa yang menyebabkan mereka ingin cinta Rasulullah SAW? Kenapa kok anaknya para sahabat itu mereka tuh kepo dengan kehidupan Rasul? Betul, di antara jawabannya karena mereka mencintai Rasul SAW. Ada lagi? Itu di antara jawabannya. Tapi yang saya maksud bukan itu. Santi, itu yang saya maksud. Jadi kenapa anak-anak kecil para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mereka itu sangat mengidolakan Rasulullah, kepo dengan Rasulullah? Karena mereka memiliki figur orang tua mereka, dan orang tua mereka itu adalah sosok yang mencintai Rasulullah SAW, membawa anak-anaknya bagaimana duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun ingin meniru orang tua mereka. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi Ibnu Abbas nih saking penasarannya, kepo dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di malam hari. Bagaimana sih tata caranya sampai beliau tuh rela untuk tidur di rumah Ibunda Maimunah, ya bibinya Ibnu Abbas, istrinya Rasulullah SAW. Jadi istrinya Rasulullah SAW itu namanya ada Ibunda Maimunah. Ibnu Abbas nginep di sana, dan malam hari ketika tahu Rasulullah SAW bangun, Ibnu Abbas langsung mengikutinya. Pernah dengar nggak kisahnya? Yang Ibnu Abbas waktu itu dia berdiri di sebelah kiri sama Rasulullah SAW, diputar. Itu ada hadisnya. Sehingga beliau akhirnya tahu, oh Rasulullah SAW tuh kalau sholat malam seperti ini. Dan beliau beritahu kepada kita semuanya, dan bermanfaat untuk kita hari ini mengetahui bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Subhanallah, sampai-sampai Bu, saking cintanya Ibnu Abbas terhadap ilmu, Rasulullah itu mendoakan Ibnu Abbas. Apa doanya? Doanya, Allahumma, kata Rasulullah SAW ya, faqihhu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Kata Rasulullah doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas itu orang yang faqih. Orang yang faqih itu orang yang tahu segalanya fid din, tentang agama. Makanya Abdullah bin Abbas nih teman-teman dijuluki dengan Hibrul Ummah. Ya, ini julukan untuk Ibnu Abbas adalah Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu tintanya umat. Saking pinternya, saking luasnya ilmu beliau. Ya Masya Allah. Wa'allimhu fit ta'wil. Ini juga doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Rasulullah memohon kepada Allah agar Ibnu Abbas ini dijadikan sebagai orang yang ahli tafsir. At-ta'wil, para ulama mengatakan makna ta'wil di sini adalah at-tafsir. Dan para sahabat ketika mereka ingin mengetahui tentang sebuah ayat Al-Quran, biasanya yang menjadi rujukan mereka kalau nggak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, Abdullah lagi ya, Masya Allah. Mau ditulis nggak doanya? Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu fit ta'wil. Boleh nggak kita baca doa itu untuk anak-anak? Boleh. Kita doakan, ya Allah, semoga anakku dijadikan oleh Allah seperti Ibnu Abbas, orang yang pandai dalam ilmu agama, pandai dalam tafsir. Ya Masya Allah. Baik, Ibnu Abbas itu wafat ibu-ibu ketika usia beliau 71 tahun. Jadi usianya lebih panjang dari Rasulullah SAW. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah.
Kan beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. 68 tambah 3 berapa? 71. Ya, beliau wafat 68 Hijriah dan meninggal ketika usia beliau 71 tahun. Alhamdulillah selesai biografi Ibnu Abbas. Semoga apa yang disampaikan dari biografi Ibnu Abbas ini bisa menambah ilmu kita, lebih kenal, lebih dekat dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Baik, ini belum masuk ke hadisnya ya. Baik, di dalam hadis ini, hadis yang keempat dari hadis Umdatul Mar'ah, di sini dijelaskan ibu-ibu bahwasanya, diartikan dulu baru nanti kita bahas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu pula perempuan yang menyerupai laki-laki. Zaman sekarang ada nggak perempuan yang ke laki-lakian dan laki-laki yang ke perempuan-perempuanan? Subhanallah, banyak ya. Yang seperti apa kiranya ibu-ibu? Kayak laki-laki ya pakai anting. Itu kan sebenarnya punya perempuan ya. Mereka pakai anting. Padahal jelas di dalam Islam itu sendiri, subhanallah, sudah diatur sedemikian rupa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Imran. Ibu-ibu boleh buka surah Al-Imran ayat 36. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Tidaklah perempuan itu sama dengan laki-laki. Jadi beda, jelas bedanya. Ya, makanya tema hari ini kan jelas beda. Ya, dari laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dari segi apa? Dari segi fisik. Dari segi fisik aja kita sudah melihat Allah telah menciptakan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Subhanallah. Dan ini adalah fitrah. Maka barang siapa yang menyalahi fitrah, dia telah tersesat. Ya kan? Dari segi gaya bicara juga berbeda, namanya laki-laki dan perempuan. Dari segi dia bermuamalah, maksudnya bermuamalah tuh dari segi sifat, itu juga sudah jelas berbeda. Maka subhanallah memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara kaum laki-laki dan perempuan. Ya, dan ini harus kita katakan kepada anak-anak kita. Ibu-ibu jangan coba-coba. Kadang begini nih, ini ada kejadian ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa ambil ibrahnya. Jadi ada anak itu ternyata ya ibu-ibu, dia itu anak laki-laki. Dan ini kejadiannya di luar negeri. Saya dapat kisahnya dari seorang syekh yang muhadarah. Beliau bercerita bahwasanya ada anak laki-laki, dia tuh ke perempuan-perempuanan. Setelah ditelisik, ternyata dulu sering ibunya tuh makein jilbab. Dan itu tuh jangan buat main-main. Ya kadang kan buat main-main, ih kamu kok jadi cantik gitu ya. Anak kita laki-laki dipakai jilbab, jadi cantik. Anak kita yang perempuan dikasih kopiah jadi ganteng. Nah itu hati-hati itu ibu-ibu, jangan sampai itu buat main-mainan. Sama kita juga bilang ke kakaknya ya, maksudnya ke kakaknya si anak, ke adiknya, jangan ya, ini adikmu laki-laki, ini adikmu tuh perempuan, dia punya kekhususan. Kalau perempuan pakai kerudung, kalau laki-laki pakai peci, kita katakan, kita ajarkan ya. Subhanallah, karena memang semuanya punya ciri khas masing-masing. Misalnya yang namanya perempuan, ciri khasnya apa tadi ibu-ibu? Pakaian anting, memakai emas, ya kan, itu perempuan. Dan gak boleh laki-laki ikut-ikutan pakai emas, itu gak boleh, karena itu khusus untuk kaum perempuan. Zaman sekarang ibu-ibu ada banyak laki-laki yang gak tahu ilmu agama, mereka ikut-ikutan beli emas. Ya, ada gak ibu-ibu pernah lihat gak? Laki-laki pakai cincin, pakai kalung gitu ya. Jadi kayak toko emas berjalan. Nah, gitu ya. Padahal itu gak boleh. Dan begitu pula pakaian kain sutra. Nah ini hati-hati ya. Kain sutra itu khusus dispesialkan untuk kaum wanita. Nggak boleh kaum laki-laki pakai sutra. Apalagi sampai misalnya istrinya bilang, Pak, nggak apa-apa lah Pak. Biasanya ada seragam buat jagong itu loh, seragam buat nikah. Itu kan biasanya seragaman tuh. Ternyata terbuatnya dari kain sutra asli. Misalnya ya. Itu nggak boleh Bu, kita buatkan untuk suami kita. Karena yang namanya laki-laki itu dilarang dalam Islam memakai sutra. Ya. Nanti kalau kita yang membuatkan, kita yang dapat dosanya. Ya, Masya Allah. Nah, termasuk, subhanallah, gaya berjalan. Gaya berjalan laki-laki itu tegap. Tidak kayak perempuan, kan ada gaya khas sendiri ya. Perempuan lenggak, lenggok, lenggak, lenggok. Itu gaya perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang jalannya lenggak, lenggok, lenggak, lenggok, itu bukan soli, tapi solihah. Ya kan, ada nggak Bu? Laki-laki jalannya lenggak, lenggok. Ada ya. Termasuk gaya bicara. Kalau laki-laki ke perempuan-perempuanan, gaya bicaranya gimana? Melambai-lambai gitu kan. Kalau perempuan, ya memang
memang lambai-lambai, tidak seperti kaum laki-laki. Subhanallah, bahkan ya subhanallah, hadis ini menunjukkan kenapa di dalam hadis ini ada kata la'an. Ya, la'an itu berarti dilaknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ibu-ibu menerangkan termasuk di antara dosa besar. Kalau ada kata-kata la'an, ini deh, kita belajar dulu ya untuk lebih mengenal apa sih itu yang termasuk dosa besar. Apa kaidahnya? Nah, ini ilmu dasar dulu yang harus kita ketahui. Sesuatu dikatakan dosa besar sebagaimana Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan sesuatu itu disebut dosa besar. Kita tuh tahu bahwasanya itu tuh dosa besar kalau ada kata la'an. Di situ dikatakan kata dilaknat. Itu termasuk dosa besar. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf sekali. Perempuan-perempuan yang menolak ajakan suaminya keranjang. Kalau malam hari misalnya, dia termasuk yang dilaknat oleh malaikat. Begitu kan hadisnya? Ya, berarti ini termasuk dosa besar. Ada kata misalnya, la'anallah, Allah melaknat apa orang yang begini-begini. Itu termasuk dosa besar. Yang kedua, termasuk dosa besar kalau ada, kata Syekh Sa'di, kalau ada had itu hukuman. Kalau ada hukumannya yang tercantum dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, itu termasuk dosa besar. Misalnya pembunuhan, di dalam Al-Quran ada kan hukumannya seperti apa? Orang membunuh itu hukumannya apa, Bu? Membunuh dengan sengaja, dibunuh, namanya apa bahasa Arabnya? Qisas. Ada tuh hadnya, hukumannya. Berarti orang yang membunuh itu masuk dalam dosa besar. Orang yang berzina itu dalam Islam itu hukumnya apa, Bu? Dirajam. Rajam itu apa coba? Dilempari batu sampai meninggal. Itu rajam. Nah, kalau ada disebutkan hukumannya, maka ketahuilah bahwasannya hal yang dilarang itu adalah dosa besar. Jadi ibu-ibu mulai belajar nih. Oh iya ya, berarti ada hadnya, ada hukumannya. Oh, kalau ada hukumannya ini masuknya dosa besar. Oh, di sini tuh ada kata la'an. La'an itu dilaknat. Berarti ini masuk dosa besar. Ya, baik. Kemudian Syekh Sa'di juga mengatakan termasuk dosa besar kalau ada ancaman di akhirat. Contoh misalnya apa, Bu? Betul. Misalnya yang tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka sakor. Berarti meninggalkan sholat dengan disengaja itu termasuk dosa besar. Ada ancamannya di akhirat. Masya Allah. Kemudian termasuk dosa besar, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah peniadaan iman. Ketika Rasulullah SAW mengatakan peniadaan iman di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, itu juga termasuk dosa besar. Ya, jadi kaidah ini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Baik. Nah, sekarang kita mulai belajar, Bu. Kira-kira termasuk di dalamnya yang tidak boleh kaum laki-laki dan perempuan menyerupai itu adalah dalam hal pakaian. Ya, dalam hal pakaian itu juga tidak boleh laki-laki menyerupai kaum wanita, wanita menyerupai kaum laki-laki. Dan dalam hal pakaian ini dikembalikan ke adat istiadat masing-masing penduduk atau masing-masing kota. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan misal di tempat tinggal beliau tempat tinggalnya di mana? Di Qasim ya. Beliau mengatakan kalau di negara kami, kata Syekh Utsaimin ya, laki-laki pakai pakaian gamis itu hal yang biasa, bukan menyerupai kaum wanita. Berarti pakaian gamis untuk kaum laki-laki di negaranya Syekh Utsaimin tidak masuk ke dalam laknat ini, karena memang itu sudah menjadi pakaian kaum laki-laki pada umumnya di negaranya beliau. Begitu pula kata beliau orang pakai imamah atau imamah enggak? Sorban. Nah, bahasa Indonesianya sorban. Sorban itu menurut beliau itu menjadi hal yang biasa dipakai untuk kaum laki-laki di negara beliau. Maka ini juga bukan termasuk menyerupai kaum wanita. Di Indonesia misalnya biasanya ibu-ibu pakai daster, ya kan? Itu pakaian wanita enggak? Tiba-tiba ada laki-laki pakai daster misalnya. Itu kira-kira menyerupai wanita atau enggak? Menyerupai. Atau misalnya apa kalau di negara kita nih yang menjadi ciri khas gitu loh. Apalagi ya Bu ya, misalnya wanita pakai kerudung, ya kan, di negara kita. Kalau ada laki-laki pakai kerudung, itu termasuk menyerupai kaum wanita. Jadi yang dimaksud dengan menyerupai dalam hal berpakaian yang menjadi kekhususan wanita atau laki-laki di sebuah tempat. Masya Allah, dikembalikan lagi ke tempat tinggal masing-masing. Baik, kemudian yang
perlu digarisbawahi selain pakaian, gaya bicara, berjalan. Oh iya, untuk celana, ini kan banyak juga tuh ditanya. Celana panjang terutama, menurut ibu-ibu itu ciri khas laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan pakai celana dalam atau celana panjang, itu diperbolehkan di balik gamisnya, di balik roknya. Dan rok termasuk itu adalah pakaian ciri khas wanita. Kalau dipakai untuk laki-laki, ada laki-laki pakai rok, misalnya ada gaya pakaian. Kita kan nggak akan tahu ya. Kan ngetren-ngetrenan tuh gaya pakaian. Tiba-tiba ada gaya pakaian laki-laki pakai rok gitu ya. Entah di zaman kapan, itu termasuk dari laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Dan ini tidak diperbolehkan. Wanita boleh pakai celana panjang, tapi di dalam gamis atau di dalam rok. Agar ketika misalnya terjadi sesuatu, dia tidak tersingkap auratnya. Ya, alhamdulillah itu ibu-ibu ya. Dan kita harus mengerti betul apa sih fitrah kaum wanita itu. Fitrahnya seperti apa? Misalnya nih, fitrahnya kaum wanita menyusui, hamil, melahirkan. Itu kan fitrahnya kaum wanita. Maka kalau ada tiba-tiba laki-laki yang pengen coba-coba melahirkan, kan pernah toh, subhanallah, di zaman sekarang itu ada loh kaum laki-laki yang pengen merasakan gimana sih rasanya melahirkan, seperti apa. Ada kan videonya, ibu pernah nggak lihat video? Laki-laki pengen merasakan lezatnya melahirkan, padahal itu kan melahirkan fitrahnya perempuan. Dibikinlah buatan tuh cara sakit gimana melahirkan, mereka nggak pada kuat. Dan itu nggak boleh karena menyerupai kaum wanita. Atau misalnya laki-laki tiba-tiba menyusui, misalnya, entah itu kapan terjadinya, yang pasti kalau ada laki-laki menyusui itu termasuk menyerupai kaum wanita. Apalagi kalau laki-laki pura-pura hamil misalnya, sama aja, itu juga tidak boleh. Oh iya, berhubungan dengan sarung, saya masih ingat ada pertanyaan. Sarung, tahu ibu-ibu sarung nggak? Kalau di Indonesia itu sarung itu untuk laki-laki atau perempuan? Urufnya ya. Jadi uruf itu kebiasaan di Indonesia itu laki-laki memakai sarung. Berarti perempuan tidak memakai sarung ketika keluar rumah. Tapi kan kalau di Indonesia kan sarung biasanya ada khusus tuh. Ada untuk kaum laki-laki, ada untuk kaum perempuan. Ya, begitulah kira-kira ya ibu-ibu. Alhamdulillah, yang dimaksud dengan hadis ini tidak bolehnya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan tidak menyerupai laki-laki, dan termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang dilaknat. Baik, terakhir, faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, ini kan kalau kita belajar tuh runut. Kalau sudah belajar hadisnya, sudah belajar perawinya, baru belajar apa faidahnya, apa mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Satu, kita meyakini adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi fisik. Yang kedua, kita harus mengetahui fitrah yang Allah sematkan pada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Fitrahnya itu seperti apa? Kita harus mengetahui fitrah ya yang Allah berikan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Contoh misalnya, kaum laki-laki Allah jadikan sebagai pencari nafkah. Itu fitrahnya atau bukan, Bu? Fitrah, ya kan? Maka seharusnya kaum wanita itu tidak mencari nafkah kalau ada kaum laki-laki yang sudah mencari nafkah. Kalau ada kaum wanita yang memaksa mencari nafkah di luar rumah, padahal ada suaminya mencari nafkah, yang ada masyarakat kita akhirnya amburadul. Nggak ada lagi seorang anak dibimbing oleh ibunya. Padahal yang namanya fitrah wanita itu kan membimbing anaknya. Fitrah wanita itu mendidik para pemimpin. Kita sudah pernah belajar kan, bukan menjadi pemimpin itu sendiri. Di hadis keberapa itu? Hadis ketiga. Jadi fitrahnya wanita itu mendidik para pemimpin, bukan memimpin. Nah, berarti kita harus paham, oh fitrahnya kaum wanita itu begini, oh fitrahnya kaum laki-laki itu begini. Kita harus belajar lagi. Ya, Masya Allah. Dan itu subhanallah, Allah telah sematkan fitrah kaum wanita seperti ini, kaum laki-laki seperti ini. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya, subhanallah. Yang ketiga, di dalam hadis ini ada ancaman ya mendapatkan laknat apabila seorang laki-laki menyerupai perempuan dan seorang perempuan menyerupai laki-laki. Ibu-ibu mohon maaf sekali, termasuk di dalamnya ya, kita yang punya anak-anak laki-laki dan anak perempuan, kita itu dalam memakaikan pakaian juga harus mulai memakaikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, jadi ibu-ibu kalau punya anak perempuan ya pakaikan rok misalnya ya, pakaikan ya baju-baju perempuan lah. Kalau punya anak laki-laki ya pakaikan baju yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Jangan sampai kita malah kebalik-balik. Ya, Masya Allah. Yang keempat, sesuatu yang ada laknat itu termasuk dari dosa besar. Sesuatu yang terlaknat itu masuk dalam dosa besar. Yang kelima, penyerupaan di sini
adalah dari segi pakaian, berbicara, dan gaya berjalan. Dah cukup 5 aja. Ya, insya Allah itu sudah menjadi bekal untuk kita semuanya kembali kepada Allah sesuai dengan fitrah kita masing-masing, karena dasarnya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menginginkan kita untuk berbuat lebih baik lagi di dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Kalau kita sampai membolak-balikan antara fitrah kaum laki-laki dan kaum perempuan, maka yang ada dunia ini berantakan. Jangan pernah kita ibu-ibu termasuk golongan orang-orang yang akhirnya menjadi terpengaruh dengan pikiran-pikiran barat, karena orang-orang barat itu berusaha untuk merusak kita kaum mukminah, orang-orang muslimah, ingin menjadikan kita sebagai orang muslimah dagangan bagi mereka. Mereka mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu ada kesamaan. Dalam hal apa kira-kira ada kesamaan, ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Dalam hal beramal solih dan pahala. Ya, beramal solih dan pahala kita sama. Allah berikan pahala bagi siapapun yang dia berbuat baik, beramal solih, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Allah menyebutkan man amila amalam minkum min dzakarin au unsa. Allah menyebutkan bukan wa unsa tapi au. Artinya barang siapa yang dia beramal solih, baik laki-laki atau perempuan, min dzakarin au unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, maka dia berhak untuk diberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya subhanallah, ternyata itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita kaum wanita, dan semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Tunduklah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah jalan keselamatan kita di dunia ini. Barakallahu fiikunna jami'an. Kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dari saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.